Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Alina Arafah dengan NIM 091110002011 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai Java Networking, dan video ini merupakan video ketiga atau part terakhir dari rangkaian video yang saya kerjakan. Dan pada video ini yang difokuskan adalah pembahasan mengenai soket, membuat port scanner, dan ping sweeper. Sebelum masuk ke contoh coding, saya akan memberikan sedikit penjelasan pada slide-slide berikutnya. Nah, apa itu yang dinamakan port? Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasi sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien, atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Yang kedua, kita akan membahas mengenai port scanning. Jadi, port scanning adalah suatu kegiatan atau aktivitas atau proses untuk mencari dan melihat serta meneliti port pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya. Tujuan dari kegiatan port scanning adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan kelemahan dari suatu sistem yang terpasang pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya melalui port yang terbuka. Nah, ada dua kemungkinan port yang berada pada komputer atau perlengkapan dan peralatannya, yaitu karena kesalahan sistem atau bug dan adanya ketidakmengertian dari pemilik atau si pengguna komputer tersebut. Nah, tahap pertama pada scanning adalah mengidentifikasi setiap mesin yang aktif di network target. Cara yang paling umum adalah dengan mengirimkan ping. Ping adalah utilitas protokol ICMP yang digunakan untuk mengukur kecepatan paket data yang dikirimkan serta mengumpulkan informasi kecil seperti time to live atau TTL. Ping mengirimkan ICMP echo request paket dan menunggu ICMP echo reply paket dari mesin yang dituju. Kemudian teknik ping yang lebih praktis adalah dengan menggunakan teknik ping sweeps. Teknik ini akan melakukan ping terhadap suatu range IP sehingga kita tidak perlu melakukannya satu persatu. Nah, ada aplikasi yang bisa melakukan hal ini. Nama aplikasinya tersebut adalah Nmap. Kemudian kita akan membahas mengenai port scanner. Jadi port scanner itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mencari dan melihat serta meneliti port pada suatu komputer atau perlengkapan dan peralatannya, serta untuk melihat status port tersebut juga. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan ping sweep. Ping sweep pada dasarnya adalah teknik mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi host hidup dengan mengeping mereka. Jadi mari kita pahami lebih teknis. Ping sweep juga disebut ping memindai atau sweep ICMP. ICMP sendiri merupakan singkatan dari Internet Control Message Protocol atau protokol two-way handshake. Ini adalah protokol jabat tangan dua arah karena satu host mengirimkan data atau paket dan host lainnya memvalidasi data dan mengembalikan acknowledgement atau pada dasarnya paket yang ping berhasil atau tidak. Nah, kemudian ada ping sweeper. Ping sweeper ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi host hidup dengan mengeping mereka. Baiklah, saya akan menjelaskan
atau memberikan contoh coding. Kita akan buka dulu NetBeans. Seperti sebelum-sebelumnya, NetBeans yang digunakan masih tetap IDE 7.4. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas program port scanner. Jadi akan saya jelaskan kembali sedikit. Port scanning adalah aktivitas yang dilakukan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Nah, sedangkan port scannernya itu sendiri, dia merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa status port TCP dan UDP pada sebuah mesin. Di sini kita bisa lihat desainnya. Ini adalah desain GUI dari port scanner ini yang akan kita running nanti. Kemudian kita bisa lihat kodenya di search. Nah, di sini di awal kita bisa melihat kalau dia memakai package yang sebenarnya mirip atau bisa jadi sama dengan program-program yang kita kerjakan sebelumnya. Di sini ada java.net, java.awt, java.awt.event, dan terakhir ada java.swing. Saya akan menjelaskan sedikit lagi untuk mengingatkan. Jadi java.net ini tugasnya mengkomunikasikan proxy program kepada jaringan. Kemudian kita punya java.awt. Nah, kalau java awt ini dia tugasnya mengimpor semua kelas yang ada pada package java awt-nya tersebut, sehingga dapat program ini dapat menggunakan semua komponen pada package tersebut. Baiklah, nah, saya akan men-scroll program ini agar Anda dapat menyimaknya terlebih dahulu. Ya. Baiklah, kita akan naik kembali. Jadi setelah package tadi sudah saya jelaskan, kita masuk ke programnya. Di sini terdapat sock. Nah, sock ini merupakan objek yang kita buat. Kemudian di bawah pembuatan objek itu terdapat beberapa deklarasi, baik yang bentuknya integer maupun string. Untuk integer sendiri ada port underscore start, port underscore end, port start, dan port end. Sedangkan pada string terdapat target. Oke, jadi di sini ada dimensi toolkit dari GUI untuk post scanner, dan ada juga kelas-kelas yang digunakan pada GUI-nya. Tampilannya bisa dilihat di desain. Jadi apabila kita mengklik tombol di sini, misalnya kita klik scan, maka dia akan masuk ke codingan scan. Scan action perform. Nah, ini adalah aktivitas yang akan dilakukan apabila kita menekan tombol scan tadi. Jadi seperti saya sebutkan pada program-program sebelumnya, setiap tombol yang ada pada desain ini dia berhubungan atau berelasi dengan codingan yang ada pada source. Kita coba menekan tombol klik tombol reset ini ya. Nah, dia akan masuk ke fungsi reset action. Dia akan masuk ke void b_reset action perform, dan ini adalah aksi yang akan dilakukan apabila kita mengklik tombol tersebut nanti. Oke. Jadi semuanya ini terdiri merupakan bagian dari tombol tadi, dan terakhir dia ada variable declaration atau variabel yang telah dideklarasikan. Variabel-variabel ini tidak usah diganti atau tidak usah diubah karena memang ketetapannya sudah seperti itu dari awal. Baiklah, kita akan coba untuk merun program ini. Kita cari port scanner.java di samping, atau bisa langsung run di sini. Kita klik kanan dan kita run file. Oke.
kita tunggu dia muncul. Nah, kemudian akan muncul jendela port scanner seperti program kedua yang sebelumnya. Di sini ada target. Nah, pada target ini kita akan memasukkan angka 127.0.0.1. Nah, starting pointnya kita coba dulu 137 sampai 147. Kemudian kita tekan tombol scan. Kita lihat port 137 is closed, port 138 is closed, port 139 is closed, port 140 is closed, port 141 is closed, port 142 is closed, dan ada satu port 143 yang open. Nah, jadi itu dia tadi fungsinya, dia memeriksa port mana yang terbuka dan mana yang tertutup. Kita coba lagi dengan batas yang lain. Tab targetnya kita isi 127.0.0.1. Dan kita isi starting pointnya 131 dan poin endingnya atau ending pointnya 141. Kita lihat ada berapa. Reset dulu. Reset untuk menghapus seluruh port scanner. Dan kita masukkan 141 dan kita scan. Dia juga ada keterangan di bawah port mana yang sedang dites, dan di dalam kotak ini di atasnya akan ada hasilnya. Nah, di pengetesan ini hanya ada satu port yang terbuka, yaitu port 135. Itulah hasil running dari program port scanner ini. Kita akan melanjutkan ke program selanjutnya, yaitu program ping sweeper. Oke, kita akan buka terlebih dahulu ping sweeper 1 dan ping sweeper 2. Jadi sebelumnya saya akan kembali mengingatkan pada Anda mengenai ping sweeper. Jadi ping sweeper itu adalah suatu metode yang dapat menetapkan atau menunjukkan kisaran alamat IP yang terdapat pada host yang sedang aktif. Nah, ping itu sendiri dalam jaringan komputer disebut paket internet gopher, disingkat ping. Jadi, sebuah program utilitas yang dapat digunakan untuk memeriksa induksi jaringan berbasis TCP/IP. Akhirnya dengan menggunakan utilitas ini kita dapat menguji apakah komputer tersebut terhubung dengan komputer lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirim sebuah paket kepada alamat IP yang hendak diuji coba konektivitasnya dan menunggu respon darinya. Nah, utilitas ping akan menunjukkan hasil yang positif jika dua buah komputer saling terhubung dalam sebuah jaringan. Tetapi, kalau muncul pesan RTO atau kepanjangannya request timeout, maka konektivitas antara dua komputer tersebut tidak akan terjadi. Hasil ping berupa statistik keadaan koneksi yang kemudian ditampilkan di bagian akhir. Kualitas koneksi juga dapat dilihat dari besarnya waktu pulang pergi atau round trip dan besarnya jumlah paket yang hilang atau paket loss. Semakin kecil kedua angka tersebut, maka semakin bagus kualitas koneksinya. Nah, ping sendiri punya beberapa fungsi ya. Yang pertama, fungsi ping tersebut adalah mengecek troubleshooting pada JARCOM atau jaringan komputer. Fungsi ping yang kedua ialah mengecek koneksi sebuah host. Fungsi ping yang ketiga ialah mengecek kualitas koneksi jaringan. Fungsi ping yang keempat mengindikasikan ketersediaan bandwidth. Dan fungsi ping yang kelima menunjukkan identitas sebuah host. Baiklah, saya akan masuk ke contoh program. Di sini terdapat package java.io dan java.util
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, java.io adalah digunakan dalam pemrosesan atau pengoperasian input output ya. Kemudian ada juga java.io exception dan java.util arraylist. Nah, di sini kita memasukkan perintah-perintah ping. Di sini kita akan mengetes untuk mengeping www.google.com. Ya. Kemudian dia akan pada akhir dia akan mengeluarkan hasil dari perintah tersebut atau command result. Kemudian kita akan pindah ke codingan ping sweeper 2. Di sini package-nya sedikit berbeda dari yang tadi, ada java.io exception, yang kedua ada java.net, java.util-logging.level, java.util.logging.logger. Nah, di sini kita dapat melihat codingannya. Dia menyertakan alamat localhost kita, dan 4000 ini maksudnya waktu maksimal time outnya, jadi hanya 4000 milisecond atau 4 detik. Baiklah, kita akan coba untuk merun program ini. Klik kanan dan run file. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang akan keluar apabila kita merun. Dia akan muncul keterangan pinging www.google.com dengan 32 byte of data. Dia ada ping statiknya juga, paket yang dikirim 1 dan yang diterima 1, dan dia tidak ada paket yang hilang. Kita akan coba sekali lagi. Nah, jika kita merun ping sweeper 2, maka yang akan muncul hanyalah kualitas dari ping kita tadi. Jadi di sini ada pengkondisian. Jika valid IP, maka dia akan memprint good, dan jika tidak dia akan memprint bad. Di sini dia memprint good. Oke, baiklah, kita akan ulang sekali lagi apa yang akan terjadi apabila kita run masing-masing program. Jika kita merun program pertama, yang akan muncul adalah hasil ping ke www.google.com beserta atribut-atributnya, mulai dari alamat periplayan, jumlah bytes, waktunya sampai TTL, jumlah paket yang terkirim, jumlah paket yang diterima, dan jumlah paket yang hilang. Juga terdapat approximate round trip dalam milisecond, ada minimum, ada maksimum, dan ada average. Dan yang terakhir dia juga dituliskan berapa lama program tersebut di build. Untuk kasus ini hanya 2 detik. Dan kita akan coba lagi untuk merun ping sweeper nomor 2. Mari kita run. Dan hasilnya masih tetap akan terprint line kata good dengan waktu membuild hanya 2 detik. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai ping sweeper dan port scanner ini.